Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sebetulnya di sini ada solusinya sih, cuman ini saya pengen mengerjakan langkah-langkahnya. Jadi kalau yang kemarin tidak datang, ini bisa nyambung gitu ya. Jadi contoh soal untuk persamaan diferensial orde 2 itu seperti ini misalnya. Tentukan solusi umum dari PD ini. Saya review sebentar kenapa disebut umum karena tidak ada nilai awal. Nanti kita coba berikan nilai awal. Jadi solusinya bisa sampai ke solusi khusus gitu ya. Oke. Nah, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa solusi dari PD orde 2 ini itu adalah eh, Y, di mana Y gabungan dari komplementer dan partikularnya gitu ya. Jadi Y sama dengan YC YC plus YP. Nah, gini. Nah, sekarang kita cari YC-nya dulu. YC-nya itu apa gitu ya. Saya tulis begini ya supaya tidak lupa. Solusi komplementer YC diperoleh dari PD homogennya. Artinya kita membuat PD itu menjadi PD homogen dulu. Jadi ini Y double aksen plus 4Y aksen plus 3Y sama dengan 0. Nah, PD homogen itu sebetulnya dia mempunyai persamaan karakteristik seperti persamaan kuadrat. Jadi ini kalau kita tulis persamaan karakteristiknya ini M kuadrat plus 4M gitu. Jadi yang Y kuadrat itu kita ganti Y double aksen itu sama seperti M kuadrat. Y aksen kita wakili dengan M. Lalu yang 3Y 3. Nah, ini ini nggak usah. Ya, ini aja sama dengan 0. Jadi yang kita ganti variabelnya dengan M yang simbol turunan ya. Kalau Y saja enggak. Nah, ini kan bisa difaktorkan nih. 3 itu faktornya 1 sama 3 dan dia bisa jadi 4. Jadi ini kita punya M plus 1 kali M plus 3. Gitu ya. Ini sama dengan 0. Maka kalau begitu kita punya untuk M1 plus M plus 1 sama dengan 0. Itu kan jadinya dapat begini dulu ya. M plus 1 sama dengan 0. Sama yang satunya M plus 3 sama dengan 0. Jadi kita punya M. M sama dengan min 1. Ya, ini kalau yang kemarin tidak sempat mengikuti homogen, jadi cara mencari PD homogennya begini aja. M sama dengan min 3. Nah, jadi kita punya 2M, yaitu min 1 dan min 3. Nah, dari sini, YC-nya itu sama dengan A. Jadi konstanta, kemudian kali E pangkat. Mana ya? Pindahkan ke bawah dulu. E pangkat 1X gitu. Nah, 1 kan tidak ditulis ya. Jadi ini, oh sorry, min 1. Jadi ini min 1X
plus suku yang kedua juga diberi konstanta kali E pangkat min 3X. Jadi M-nya itu menjadi pangkat eksponensial. Gitu. Ini adalah solusi dari PD homogen atau C-nya. Nah, sekarang berikutnya kita mencari YP atau solusi partikular. YP. Nah, dengan menggunakan operator D ya sekarang. Menggunakan operator D. Ini jadi fungsi ini ya, PD order 2-nya kita ganti dengan D. Jadi yang double aksen berarti menjadi D kuadrat gitu. Ini D kuadrat. Lalu 4 di aksen itu berarti 4D. Kemudian plus 3Y. Nah, Y-nya kita letakkan di luar. Jadi D kuadrat Y itu Y double aksen. Plus 4DY itu plus 4Y aksen. Plus 3Y. Gitu ya. Sama dengan ruas kanannya adalah E pangkat 2X. Gitu. Nah, kemudian berarti Y-nya adalah Y sama dengan seper, gitu kan. Seper fungsi ini. Si copy aja. Nah, gitu. Kemudian kali E pangkat 2X. Nah, berarti ini kan kita pakai teorema yang pertama. Teorema yang pertama itu adalah fungsi FD yang diikuti dengan eksponensial. Kalau FD diikuti eksponensial, maka cara menyelesaikannya adalah eksponensialnya letakkan di depan. Jadi ini E pangkat 2X-nya diletakkan di depan, gitu ya. Supaya tidak ikut kehitung gitu maksudnya. Terus ini diginiin dulu. Nah, kemudian D-nya diganti dengan A. Jadi ini 2 kuadrat. Yang ini 4 kali 2. 3. Jadi ini. Nah, ini berarti 1/4 tambah 8 tambah 3. Ini berapa? 15 ya. 4, 12, 15. Ya, jadi ini 1/15. Nah, karena konstanta kan lebih, apa namanya, penulisannya kita letakkan di depan ya. Jadi ini kita letakkan di depan. Kembalikan ke depan. Gitu. Jadi solusi dari PD ini adalah YP-nya ya, maaf. Ini YP, saya ganti dulu. Nah, karena YP-nya udah ketemu, berarti solusi dari PD ini. Nah, YC kita panggil, YC-nya ini. Kemudian YP-nya ini. Nah, itu. Ini saya beri warna biru ya, biar kelihatan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini salah satu contoh mencari solusi dari PD order 2 tak homogen dengan menggunakan operator D kalau ruas kanannya eksponensial. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Berikutnya, nah ini ya ada di sini sebetulnya. Oke, sekarang kita coba kalau ruas kanannya sin. Di mana kah tadi? Sini ya. Wah, hilang. Ruas kanannya sin. Kita mau nyoba yang periode. Semua periode teorema tadi ya. Oke, contoh kedua begini.
Sama, saya copy dulu ya. Solusi PD ini adalah ini. Kemudian, nah, saya copy dari sini kan masih sama nih. Ini ya. Oke. Solusi homogennya, PD homogennya adalah Y double aksen. Pakai ini. Plus 3Y aksen. Plus 2Y. Sama dengan 0. Saya copy ya, persamaan karakteristiknya adalah ini juga bisa difaktorkan soalnya, jadi saya copy aja. Ini 3M, ini 2. Faktornya 2, berarti 2 sama 1 ya. Jadi ini begini, maka M-nya min 1 dan min 2. Oke, jadi YC-nya adalah nah, ini min 1, ini min 2. Gitu aja. Jadi solusi homogennya itu sama kayak persamaan kuadrat. Kalau bisa difaktorkan, difaktorkan. Kalau enggak, berarti pakai rumus ABC. Gitu ya. Oke, berikutnya kita cari solusi partikular. Nah, ini. Solusi partikularnya adalah ini, saya ganti 2. Sorry, ini 3. Ini 2. Pas karenanya adalah sin X. Sin 2X. Maaf. Sin 2X. Gitu ya. Nah, berarti Y-nya adalah sama dengan seper ini D kuadrat. Ibu izin tanya. Iya, silakan. Bu, itu kan yang diperoleh PD homogen Y kuadrat, M kuadrat ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0 ya, Bu. Sedangkan itu soalnya 3Y, Bu. 3Y kan harusnya 3. Ya nggak sih, Bu? Oh, ini soalnya 2. Oh, sorry. Ini Oh, saya salah ketik. oh ya, Bu. Berarti Nah, berarti bener ya, Bu. Soalnya saya benar. bingung. Iya, Ya, saya Bu. salah ketik ya, maaf ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Oke, lanjut ya. Jadi ini D kuadrat plus 3D plus 2 diikuti sin 2X. Nah, ini berarti teorema yang ketiga. Kalau fungsi FD diikuti sin, maka yang D kuadrat itu diganti dengan min A kuadrat. Jadi ini saya copy, aduh, maaf. Ini saya copy. Nah, yang D kuadrat itu diganti nilai A-nya itu adalah parameternya di sin, ini kan 2 nih. Nah, ini diganti dengan min 2. Jadi, 2-nya dikuadratkan dulu, baru dikasih min. Jadi pasti min ya. Jadi bukan min 2 dikuadratkan membacanya, tapi 2 dikuadratkan dulu, baru diberi min. 3D-nya karena ini bukan kuadrat, jadi dia tetap. Jadi saya lihatkan teoremanya dulu ya. Teorema yang ketiga itu kan begini. Jadi kalau ada fungsi D tapi yang bagian kuadrat diikuti sin atau cos, maka berganti ini. Nah, berarti yang apa namanya selain kuadrat tidak berubah. Jadi biarkan begini. Nah, kalau ini kita kerjakan kan berarti ini min 4 ditambah 2, jadinya min 2 kan. Gini ya. Ini kan min 4 ditambah 2 jadi min 2, jadi 3D min 2 diikuti sin X. Nah, kalau begini, ini kan fungsi D-nya jadi tidak bergerak. Kita mau diintegral juga susah gitu. Karena kan seperti 3D min 2 agak susah. Nah, jadi bagaimana caranya menghilangkan turunan pertama di sini supaya muncul di kuadrat lagi. Karena kalau kuadrat kan dia nanti jadi angka akhirnya. Jadi langkah berikutnya adalah kita kalikan dengan sekawan. Jadi di sini kita kalikan dengan sekawannya 3D min 2. Sini berarti 3D plus 2
atasnya juga berarti supaya tidak mengubah nilai ya. Begini, ini kan sama aja dikalikan 1 kan. Jadi enggak berubah nilainya. Oke, jadi sekarang kita hitung. Yang bagian atas 1 kalikan 3D plus 2 tetap. Lalu yang bawah itu kan sama kayak rumus selisih 2 kuadrat. Jadi A min B kali A plus B. A min B kali A plus B itu ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Ini ya. Jadi yang atas tetap, nah yang bawah ini berarti menjadi 3D kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi saya letakkan di sini ya, 9D kuadrat min 4. Nah, ini kita hapus. Gitu ya. Yang 1 kalikan 3D plus 2, lalu yang penyebut 3D min 2 kali 3D plus 2 itu 9D kuadrat min 4. Nah, setelah itu dikembalikan. FD kalau diikuti ini, D kuadratnya berubah. Tapi yang selain D kuadrat tidak berubah. Jadi saya copy, yang D ini kita ganti. Kan berarti diganti 2 kuadrat min ini kan. Ini ya. Kalau kita berarti ini min 36, min 4 jadi min 40 ya. Nah, yang atas 3D plus 2 nanti akan diikuti sin 2X. Jadi ini kalau 1/40-nya kita keluarkan, ya kan boleh kita tulis, sorry. 3D plus 2 ini 1/40-nya kita sendirikan. Gitu ya. Itu berarti ini sama dengan 3D dari sin 2X. Nih, ditambah 2 sin 2X. Ini ya. Terus sekarang kita, oh ini 1/40-nya. Kita beri kurung gini aja. Nah, gitu ya. Turunan dari sin 2X itu berarti 2 cos 2X kali 3. Jadi 6 cos 2X. Ya. Yang ini 6 sin 2X. Udah, berarti hasilnya adalah, ya begini aja boleh. Min 1/40 kali 6 cos 2X plus 2 sin 2X. Atau kalau mau disederhanakan lagi berarti 2-nya bisa dikeluarkan ya. Ini 1/20. Yang ini 3, ini 1. Gitu ya. Oke, jadi solusi PD ini adalah kita jumlah ini plus ini. Kalau ini min ya, langsung yang min di sini. Udah, gitu.
Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, berikutnya. Ini di sini juga sudah ada. Nah, ya. Tapi ini salah nih. Karena yang di sini tuh saya pengalinya 3D plus 2-nya bagian penyebutnya enggak. Jadi ini nanti saya ralat dulu ya. Ini salahnya adalah harusnya di atas juga 3D plus 2. Kalau ini satu berarti kan mengubah mengubah nilai kan. Kalau ini kan harusnya 3D plus 2 juga berarti kan sama kayak kita mengalihkan satu jadi tidak mengubah nilai. Oke, nah contoh berikutnya. Nah sekarang kita lihat contoh untuk penggunaan teorema yang nomor 2. Bagaimana kalau fungsinya itu perkalian dari eksponensial dan X pangkat 3. Solusi komplementernya, ini persamaan karakteristiknya. Kita langsung begitu ya. M kuadrat min 6M plus 9 sama dengan 0. Diperoleh eh, ini kalau difaktorkan M min 3, M min 3 ya. Jadi kembar ini. Jadi diperoleh M-nya kembar yaitu 3. Gitu ya. Jadi YC-nya saya ngopi aja biar nggak lama. Nah, jadi YC-nya adalah tetap ada A pengali lalu M-nya menjadi pangkat di sini ya. Ini 3X. Sebetulnya kan begini, ini juga 3X. Tapi kalau kembar, itu kalau begini, ini suku yang pertama sama kedua ini kembar. Jadi ini kayak bisa dijumlahkan biasa gitu. Nah, kalau kembar, maka di suku yang kedua harus dikalikan X. Gitu ya. Itu sudah kita bahas di PD homogen. Nah, berikutnya kita cari solusi partikularnya. Partikularnya adalah kita ubah persamaannya menjadi persamaan dengan fungsi D. Jadi ini D kuadrat min 3D plus 9 Y sama dengan E pangkat 2X kali X pangkat 3. Jadi Y sama dengan tepar ini diikuti ini.
Oke. Ntar ini tak masukkan dulu ya. Nah, jadi kalau yang bentuk teorema kedua, kalau kita punya FD yang diikuti dengan perkalian eksponensial dengan fungsi V, maka eksponensialnya kita letakkan ke depan. Ini diletakkan di sini. Lalu fungsi D-nya diganti dengan D plus A, A-nya 2, jadi di sini diganti D plus 2. Ini ya. Lalu ini juga D plus 2. Ke 9. Sekarang kita sederhanakan dulu. Ini berarti D kuadrat D kuadrat plus 4D plus 4 gitu ya. Min 3D min 6 plus 9. Gitu ya. Oke, kita sederhanakan lagi. D kuadrat 4D dikurangi 1 berarti tinggal D. Lalu ini 4 tambah 9 13 dikurangi 6. 7 ya. Nah, gini ya. Oke, nah sekarang ini karena ini tidak ringkas gitu ya. Kalau misalnya per D kuadrat gitu aja berarti kita integral 2 kali. Tapi karena ada D plus 7, jadi ini harus diuraikan dengan deret Maclaurin. Jadi ini, ntar saya pakai. Kayak ini yang gampang. Ini saya pakai berapa nih? 2. Kayak nggak apa deh. Ini soalnya 3 ya. Jadi angkanya, nah seperti ini. Saya lihatkan dulu sebentar. Karena ini E pangkat 3X, maka ketika ini dimasukkan, hasilnya itu sederhana. Sisa seper D kuadrat. Kalau tinggal seper D kuadrat, berarti kita integral 2 kali aja ini. Diintegral sekali menjadi 1/4 X pangkat 4. Diintegral sekali lagi berarti 1/4 kali 1/5. Jadi 1/20 X pangkat 5 gitu ya. Maka hasilnya selesai. Tapi untuk yang ini, ini nanti saya ganti 3 dulu aja biar sama. Ini 3 ya. Oke. Saya mau pakai di sini sebentar. Nah, kita tuh punya yang tadi kan kita pakainya gini nih. Nih ya, karena saya soalnya sudah terlanjur saya tulis E pangkat 2. Jadi kan di sini masuknya D plus 2 kuadrat. Jadi hasilnya tidak sederhana. Tidak seperti yang dicontoh sini. Yang dicontoh sini itu kita pakainya E pangkat 3X. Jadi ketika masuk di sini, sederhana dia. Jadi D pangkat D kuadrat gitu aja. Kalau D kuadrat berarti oh diintegral 2 kali gitu ya. Nah sekarang karena yang kita pakai di X di word ini E pangkat 2X, maka hasil akhirnya begini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau bentuknya seperti itu? Jadi kita buat porogapit. Kalau masih ingat di SD dulu kita pernah 1 dibagi D kuadrat plus D plus 7. Tuh. Jadi satunya kan masih masuk di sini. Dibagi kan di sini ya kalau porogapit. Nah, tapi ini urutannya diubah. 7 plus D kuadrat. Jadi ini 7 ditambah D ditambah D kuadrat. Nah, ini di porogapit biasa. 1 dibagi 7, berarti di sini 1/7. Cukup dibagi dengan yang paling kiri aja. Lalu dikalikan balik. 1/7 kali 7, 1. 1/7 kali D berarti 1/7D atau D per 7.
ditambah 1/7 kali D kuadrat. Jadi ini D kuadrat per 7. Nah, gitu ya. Terus dikurangi. Kayak porogapit waktu kita belajar di SD. 1 min 1, 0. Nggak usah ditulis ya. Di sini nggak ada 0. 0 min D per 7, berarti ini min D per 7. Ini juga begitu. 0 min D kuadrat per 7, jadi ini min D kuadrat per 7. Gitu ya. Nah, kemudian ambil bagian depan dibagi sini. Min 7D dibagi 7. Jadi min D per 49. Tapi ini saya pakai tak ganti X kuadrat aja ya. Biar tidak terlalu panjang. Ini X kuadrat aja. Bedanya di mana? Di sini. Jadi pada saat kita membagi di sini nih, ini kapan berhentinya, Bu? Gitu. Nah, berhentinya itu pada saat nanti kan fungsi ini akan diikuti X pangkat 3 tadi. Kalau sekarang saya ganti X kuadrat aja. Itu ketika turunannya menjadi 0. Jadi kalau X kuadrat, turunan pertamanya 2X. Turunan keduanya 2. Turunan ketiganya 0. Nah, berarti kita sampai turunan kedua aja gitu. Tapi kalau ini, kalau di X pangkat 3, turunan pertamanya 3X kuadrat. Diturunkan lagi 6X. Diturunkan lagi 6. Diturunkan lagi baru ke 0. Itu perlu 3 turunan ketiga. Nah, jadi ini kan turunan pertama nih. Jadi kalau sampai turunan ketiga kan kepanjangan. Jadi makanya tadi saya ralat aja, saya ganti X pangkat 2. Nah, kembali ke sini, min D per 49 kali 7 berarti berapa? Min D per 7 ya. Min D 4 per 49 kali D berarti min D kuadrat per 49. Lalu min D per 49 kali D kuadrat jadi min D pangkat 3 per 49. Dikurangi lagi. Min. Ini dikurangi ini 0. Ini dikurangi ini. Min. Min. Jadi min plus. Gitu ya. Min D kuadrat. Min 1/7 D kuadrat ditambah 1/49 D kuadrat. Berarti yang atas 7. Min 7 plus 1 jadi min 6. Ini hasilnya min 6 D per 49. Ya di atasnya itu masih D, masih turunan pertama, jadi masih perlu turunan kedua. Karena masih ada hasilnya gitu ya. 0 min ini jadi plus D pangkat 3 per 49. Nah, ambil yang depan lagi, min 6D per 49 dibagi 7. Berarti ini min 49 kali 7 itu 49 kali 7 343. Jadi ini min 6D. Ini dibagi ini. Oh, saya sampai mana nih? Oh, ini D kuadrat, maaf. 6D kuadrat per 343.
Nah, ini sudah sampai turunan kedua aja. Kenapa? Karena turunan ketiga dari X kuadrat itu sudah 0. Jadi sudah nggak ada nilainya. Jadi kita sampai ini aja. Udah. Kalau sudah dapatkan ini, sudah selesai. Selesai paragrafnya ya maksudnya ya. Ini kita bawa ke sini. Nah, maka sekarang ini diganti. Ini saya copy. Nah, yang seperti ini diganti yang atas tuh. 1/7 ya. 1/7 min D/49 min D6 D kuadrat per 3/43. Ya. Nah, udah sekarang tinggal di ini 1/7 X kuadrat ya. Ditambah min D dari X kuadrat gitu ya. Terus ini juga. Nah, ini gini. Terus tinggal diselesaikan satu persatu. 1/7 X kuadrat tetap. Turunan dari X kuadrat itu 2X. Berarti kita langsung masukkan ke sini 2X. Ini. Lalu ini turunan kedua dari X kuadrat berarti 2X terus 2 gitu ya. Jadi ini 2. Nah, udah jadi ini 12. Ini aja boleh. Jadi sekarang solusi PD ini adalah kita ambil YC-nya. Saya ganti Y ya. Y sama dengan ini YC plus ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi kita sudah mencoba 3 teorema dari operator Gray. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Udah ya. Oke. Ya, jadi materi untuk PD order 2 dengan metode operator D sampai di sini. Ya. Ini nanti, nah ini sudah saya ganti 3X ya. Kalau yang di contoh yang saya tulis di Word, ini X, pangkat 2X, X kuadrat. Jadi supaya beda aja, supaya untuk belajar. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini saya stop dulu biar materinya